Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang terumbu karang, pantai, dan juga hutan mangrove. Sebelum mulai memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama saya sendiri, Alif Kurnianto, sebagai moderator dan juga editor video ini. Kedua ada Zatifah Salsabila sebagai pemapar materi terumbu karang. Ketiga ada Nadia Afrizariani sebagai pemapar materi tentang pantai. Keempat ada Faris Damanda sebagai pemapar materi tentang hutan mangrove. Dan yang terakhir ada Apriyadi sebagai pemapar materi saran dan juga cara kita dalam menjaga sumber daya yang ada di pantai, terumbu karang, dan juga hutan mangrove. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Saya Zatifah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu sumber daya maritim, yaitu terumbu karang atau coral reef. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae, yang termasuk dalam jenis Phylum-Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Adapun beberapa tipe terumbu karang dapat hidup lebih jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Namun, terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Terumbu karang banyak sekali fungsinya. Adapun fungsi terumbu karang dari aspek ekologis, yaitu sebagai tempat berlindung, mencari makan, tempat bertelur atau beranak, dan sebagai rumah bagi hewan-hewan terumbu karang, serta sebagai ekosistem yang mendaur zat-zat hara secara efisien. Dari aspek ekonomis, terumbu karang berfungsi sebagai penyedia biota-biota ekonomis, jasa bisnis pariwisata, sebagai bahan baku perhiasan dan industri, serta sebagai bahan baku obat-obatan. Selanjutnya, dari aspek fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, pencatat gejala masa lalu, dan sebagai pencegah gelombang besar. Gelombang besar dapat memporak-porandakan semua benda dan makhluk hidup yang ada di pantai. Agar hal tersebut tidak terjadi, disinilah fungsi terumbu karang sebagai pencegah gelombang besar berperan. Sebelum mencapai pantai, gelombang besar akan mengenai terumbu karang, sehingga gelombang yang sampai ke pantai menjadi kecil. Terumbu karang ini juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata, karena terumbu karang di Indonesia memiliki keunggulan dari banyaknya jenis, dan terumbu karang yang terawat dan indah bisa menjadi tempat bagi beragam biota laut, sehingga sangat memungkinkan sekali terumbu karang menjadi sebuah magnet pariwisata. Nadia Afrizariani akan menjelaskan tentang salah satu potensi sumber daya maritim, yaitu pantai. Definisi pantai adalah suatu bentang geografis yang terdapat di daerah pesisir laut yang terdiri dari partikel-partikel lepas penyusun pantai, seperti pasir, koral, dan partikel biologis cangkang moluska atau alga koralin. Wilayah pantai terbentuk karena adanya gelombang dan arus air laut yang menghantam tepi daratan secara terus-menerus. Hantaman ombak air laut yang bersifat merusak tersebut mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap permukaan daratan sehingga membentuk daerah pantai. Adapun fungsi pantai terbagi menjadi 6. Yang pertama, pantai bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum. Kedua, pantai dapat digunakan sebagai tempat usaha pengolahan garam. Ketiga, pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Keempat, pantai dapat membantu mencegah air pasang laut yang langsung membanjiri daratan. Kelima, pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membudidayakan berbagai komoditas. Keenam, pantai dapat berguna sebagai habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air. Selanjutnya, apakah sumber daya pantai dapat dikembangkan sebagai objek wisata? Bisa, karena wilayah pesisir memiliki potensi lain berupa keunikan dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata, sehingga aktivitas pariwisata pun dapat dikembangkan dan menghasilkan dampak positif.
dengan ikut meningkatkan perekonomian kawasan. Pengembangan pariwisata pesisir sendiri pada dasarnya difokuskan pada pemandangan, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya, dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Reaksi atas pengembangan pariwisata ini dapat berupa implikasi negatif berupa terdegradasinya lingkungan akibat eksploitasi sumber daya untuk aktivitas pariwisata, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan, yang memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi penerus di waktu yang akan datang. Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan juga dapat memberikan implikasi positif bagi kelestarian lingkungan pesisir. Saya Faris Damanda akan menjelaskan sedikit sumber daya maritim hutan mangrove. Definisi dari mangrove. Hutan mangrove sering disebut hutan payau atau populasi dengan sebutan hutan bakau. Disebut hutan payau karena hutan ini tumbuh di atas substrat media tumbuh yang digenangi campuran air laut dan juga air tawar. Perpaduan keduanya menjadikan air di daerah tersebut menjadi payau. Disebut hutan bakau karena orang sering mengenali dengan keberadaan spesies bakau Rhizopora sp. yang dominan. Hutan mangrove tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut. Komunitas dan pertumbuhan hutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, misalnya tipe tanah, salinitas, dan pasang surut, serta hempasan gelombang. Tanah berlumpur sangat baik sebagai media tumbuh sebagai besar jenis spesies mangrove di Indonesia. Rhizopora mucronata dan Avicennia marina merupakan dua contoh spesies yang berkembang dengan baik pada tipe tanah tersebut. Sementara itu, spesies seperti Rhizopora stalosa tumbuh baik pada media tanah berpasir. Hutan bakau menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa di wilayah tropika dan sedikit di subtropika. Luas hutan bakau di Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia. Luas bakau di Indonesia mencapai 25% dari total luas mangrove di dunia, namun sebagian kondisinya kritis. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Kalimantan. Di pantai utara Jawa, hutan-hutan ini telah lama terkikis oleh kebutuhan penduduknya terhadap lahan. Di bagian timur Indonesia, di tepi dangkalan Sahul, hutan mangrove yang masih baik terdapat di pantai barat daya Papua, terutama di sekitar Teluk Bintuni. Mangrove di Papua mencapai luas 1,3 juta hektar, sekitar sepertiga dari luas hutan bakau di Indonesia. B. Fungsi dan manfaat mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mangrove merupakan lokasi yang sangat baik sebagai tempat pemijahan ikan, udang, dan biota air lainnya. Kelestarian ekosistem mangrove akan berdampak pada meningkatnya produktivitas biota air yang sebagian besar dimanfaatkan oleh manusia. Mangrove juga berfungsi sebagai penahan gelombang air laut. Sistem perakaran mencegah intrusi air laut sehingga kualitas air tanah di daratan tetap terjaga. Ekosistem mangrove menyediakan produk yang dapat dimanfaatkan secara langsung, misalnya untuk kayu bakar, penyediaan tanaman pangan, dan obat-obatan. Seperti ekosistem hutan lainnya, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap dan penjerap CO2 sebagai zat emisi. Nilai intrinsik hutan mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata alam. Tidak kalah penting, ekosistem mangrove juga menjadi habitat bagi spesies fauna khas. 1. Fungsi ekonomi. Dilihat dari segi ekonomisnya, hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut. Menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik menghasilkan hasil-hasil non-kayu.
Hasil non-kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal sebagai hasil hutan bukan kayu. BK. Hasil hutan bukan kayu ini biasanya serupa orang kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, serta bahan pangan dan juga minuman. 2. Fungsi ekologis. Dilihat dari segi ekologisnya, hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut. Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggir pantai menjadi habitat berbagai jenis hewan. Hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai antara lain biawak air, kepiting bakau, udang lumpur, siput bakau, dan berbagai jenis ikan belodok menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. C. Mangrove bisa jadi tempat wisata alam yang menyegarkan. Menikmati udara hutan mangrove sambil berjalan kaki atau menumpangi perahu tentunya sangat menyenangkan. Ditambah lagi pemandangan yang begitu menyegarkan mata. Kawasan hutan mangrove atau bakau yang terdapat di sejumlah kepulauan Riau bila ditata dengan tepat dapat menjadi lokasi pariwisata konservasi alam yang menarik bagi turis, serta melestarikan kawasan hutan mangrove sehingga bermanfaat besar bagi masyarakat maupun daerah setempat. Sekian, terima kasih. Saya Apriyadi akan menjelaskan tentang cara melestarikan pantai. 1. Menyediakan tempat sampah dan tukang sampah yang cukup di pantai. Hal ini untuk mencegah orang membuang sampah sembarangan. 2. Memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. 3. Memberikan himbauan dengan spanduk di sekitar pantai mengenai menjaga kebersihan pantai. 5. Membangun cagar alam di sekitar pantai untuk melestarikan hewan-hewan yang hidup di pantai. Cara melestarikan hutan bakau. 1. Tidak menebang pohon bakau sembarangan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Tidak membakar pohon bakau sembarangan. 4. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang merusak bakau. Cara melestarikan terumbu karang. 1. Menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. 2. Mencegah terjadinya erosi. 3. Menangkap ikan tanpa merusak karang. 4. Tidak mengambil karang dan terumbu karang. 5. Melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian terumbu karang. 6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang. 7. Rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan materi tadi dapat bermanfaat bagi penonton dan juga kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.